Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Puji Tuhan kami boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian yang terus menyaksikan program ini untuk memperdalam wawasan kita sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat. Kami tetap mengingatkan sahabat-sahabat sekalian untuk tidak melalaikan tanggung jawab pribadi kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat ini secara pribadi di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan Pendeta Widodo Purwanto. Puji Tuhan kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan tema Meterai Allah dan Tanda Binatang bagian pertama. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang tidak ada habis-habisnya, selalu kami nikmati sampai saat ini. Sekarang kami akan mempelajari pelajaran yang maha penting ini. Mampukan kami untuk melihat kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan sahabat-sahabat sekalian bahwa tayangan ini terbagi di dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali ayat hafalan atau ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Lalu kemudian kita mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Lalu kemudian kita tiba kepada bagian aplikasi. Untuk bagian yang pertama mari kita lihat beberapa ayat atau perikop yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Yang pertama Wahyu 14 ayat 12. Ayat ini menyatakan bahwa mereka yang tetap setia kepada Yesus, yang memegang teguh imannya akan menang di dalam konflik terakhir. Ayat ini mengajarkan pentingnya kesetiaan dan iman dalam hidup setiap orang percaya. Kemudian kita ke Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Di sini menekankan bahwa keselamatan itu tidak diperoleh melalui usaha atau perbuatan manusia, tetapi ini adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman. Matius 27 ayat 45 sampai 50. Di sini mencatat peristiwa saat Yesus disalibkan di Golgota. Ketika Yesus berseru dengan suara nyaring, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ini adalah momen yang paling penting dalam penebusan manusia, di mana Yesus menyelesaikan pengorbanannya untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Wahyu 13 ayat 15 sampai 17. Di dalam kitab Wahyu ini menggambarkan aksi dari kekuatan antikristus, binatang yang muncul di akhir zaman, yaitu mereka yang menolak menyembah binatang itu akan dihukum dan tidak diizinkan untuk membeli atau menjual, kecuali mereka memiliki tanda di tangan kanan atau dahi mereka. Kemudian kita ke Wahyu pasal 14 ayatnya yang keempat, menggambarkan kelompok orang-orang kudus, 144.000 dicatat sebagai orang-orang yang telah ditebus dari bumi. Mereka mengikuti anak domba atau Yesus Kristus kemanapun dia pergi, dan mereka ini tidak bercela di hadapan Allah. Lukas 5 ayat 18 sampai 26. Ini cerita tentang 4 orang yang membawa pria lumpuh di atas sebuah tilam ke hadapan Yesus. Tetapi oleh karena keramaian mereka tidak bisa mencapainya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk membawa pria itu melalui atap dan menurunkannya di hadapan Yesus. Dan Yesus melihat iman mereka, kemudian dia memberikan pengampunan dosa kepada pria tersebut. Sekarang mari kita melihat pengertian daripada judul. Apa yang dimaksud dengan meterai di dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat dan juga dalam buku Wahyu? Nah, menurut konteks kitab Wahyu, meterai Allah yang hidup ini adalah 3 hal. Yang pertama itu adalah tanda kepemilikan Allah, yang kedua itu adalah tanda otoritas Allah, dan yang ketiga itu adalah tanda perlindungan Allah di akhir zaman. Contohnya kalau kita baca di dalam Wahyu 9 ayat 4, di sana dikatakan bahwa kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai metera Allah di dahinya. Di sini ada fungsi sebagai kepemilikan dan juga perlindungan Allah. Lalu kemudian Wahyu 14 ayat 1, di sana dikatakan bahwa anak domba berdiri di Bukit Sion bersama dengan 144.000 dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Di sini kita melihat ada fungsi kepemilikan di dalam meterai Allah itu. Nah, apa pengertian dan maksud dari meterai Allah ini sebenarnya? Pengertian dan maksud meterai Allah adalah
pembeda bagi mereka yang berpihak kepada Allah dan Allah menjadi Allah mereka. Kalau kita baca tulisan Rasul Paulus 2 Timotius 2 ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saya ulangi lagi, meterainya ialah atau meterai Allah adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, di dalam konsep yang sama, Ellen White di dalam buku Review and Herald Februari 6 tahun 1900 menambahkan ide tentang hari Sabat di dalam konsep meterai Allah ini. Di sana dikatakan, sebuah tanda ditempatkan pada setiap orang dari umat Allah, sama seperti sebuah tanda ditempatkan di atas pintu-pintu rumah orang Ibrani. Ini merujuk kepada peristiwa Paskah. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melindungi umat itu dari kehancuran secara umum. Tuhan menyatakan, Aku memberikan hari-hari Sabatku kepada mereka untuk menjadi tanda antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pemeteraian itu terjadi? Nah, walaupun detail tentang proses pemeteraian tersebut tidak dijelaskan secara rinci di dalam teks Wahyu pasal 17, karena meterai ini sebenarnya bukanlah hal yang kelihatan. Itu sebabnya hanya Allah sendiri melalui pelayanan para malaikatnya yang akan melaksanakan proses pemeteraian itu. Tetapi pesan yang mendasarinya adalah bahwa Allah melindungi dan membedakan hamba-hambanya yang setia di tengah-tengah dunia yang rusak dan juga berbahaya ini. Kalau kita bertanya kapan pemeteraian ini? Kalau kita analisa baik-baik Wahyu pasal 7, jika meterai ini adalah cara Allah untuk melindungi dan mengidentifikasi umatnya sebelum krisis terakhir yang akan menimpa bumi ini, maka minimal ada 3 kebenaran yang kita temukan. Yang pertama, persiapan untuk dimeteraikan sebenarnya sudah diadakan sebelum krisis terakhir itu terjadi. Krisis di sini yang dimaksudkan adalah ketika malaikat melepaskan angin di Wahyu 7 ayat yang ketiga. Poin yang kedua, pemeteraian ini sebenarnya hanyalah konfirmasi dari apa yang sebenarnya telah menjadi keputusan mereka yang menghormati Allah sepanjang hidup mereka dan bukan nanti pada krisis terakhir. Lalu kemudian poin yang ketiga, mereka yang akan memilih untuk tidak menyembah binatang dan menerima tandanya, ini sebenarnya adalah sebuah pernyataan di hadapan publik dari apa yang sebenarnya sudah lama diputuskan di dalam hati mereka, yaitu kesetiaan mereka kepada Allah. Nah, dalam konsep yang sama, ini juga diteguhkan oleh seorang yang bernama Ranko Stefanovic dalam buku Revelation of Jesus Christ, halaman 266. Dia mengatakan bahwa apapun pemeteraian ini, jelaslah bahwa ini adalah sebuah proses yang harus dilalui oleh setiap orang Kristen dan yang mencapai klimaks dan makna yang baru tepat sebelum kedatangan yang kedua. Jadi sebenarnya keputusannya ini sudah lama dibuat, tetapi ini mencapai klimaksnya pemeteraian itu tepat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Siapa saja yang memperoleh meterai Allah, lalu kemudian apa makna rohaninya kalau kita sudah dimeteraikan? Di dalam konteks pertentangan di dalam kitab Wahyu, yang akan menerima meterai ini adalah mereka yang setia di dalam penyembahan kepada Allah sebagai pencipta, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mereka yang memiliki iman Yesus. Ini adalah iman yang percaya ketika tidak dapat melihat, percaya ketika tidak dapat memahami, bertahan ketika bahkan hanya sedikit saja pegangan yang bisa menjadi pegangan di dalam bahaya krisis di akhir zaman. Kita bertanya, apa artinya? Apa signifikansinya kalau saya ini telah dimeteraikan? Nah, sebenarnya ini artinya adalah pembelaan Kristus di penghakiman surgawi. Sebagaimana yang dicatat di dalam letter 125 di tahun 1903, di sana dikatakan, tidak seorang pun akan masuk ke dalam pengadilan di atas yang tidak memiliki tanda Allah. Mereka yang ketika di bumi yang terkutuk oleh dosa ini, membawa tanda ini dengan keberanian yang kudus,
dan memandangnya sebagai suatu kehormatan akan dikenali yang pertama dan dihormati oleh Kristus di pengadilan yang di atas. Jadi di sini kita lihat betapa berartinya kita ini ketika dimeteraikan. Artinya Yesus akan mengenali, menghormati, dan membela kita di dalam pengadilan penghakiman di dalam kerajaan surga. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya kita akan melihat apa nama binatang ini atau jenis binatang seperti apa binatang ini. Nah, kalau kita membaca Alkitab, maka Alkitab akan memberikan kita jawaban dari pertanyaan kita ini. Kita bisa lihat itu di dalam Wahyu pasal 13, ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, saudara, ada hal yang menarik yang dapat kita lihat dari ayat ini. Yaitu pada umumnya Alkitab menggambarkan kekuatan suatu negara atau kerajaan itu dengan binatang buas. Tetapi kali ini Alkitab menggunakan bukan binatang buas, tetapi binatang ternak, yaitu anak domba. Apa pengertian dari anak domba ini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Bible Commentary Advent, jilid 7 halaman 820, di sana dikatakan seperti ini. Simbol dari keinginan untuk damai. Jadi kenapa sampai kekuatan ini atau negara ini muncul bukan di dalam bentuk binatang buas tetapi anak domba, itu artinya karena negara ini melambangkan atau simbol dari keinginan untuk damai. Binatang seperti anak domba ini dapat dengan baik menunjukkan suatu negara yang pada awal sejarahnya ini tidak memiliki cita-cita untuk berperang. Tetapi perhatian utamanya adalah untuk hidup damai atau mengatur urusannya sendiri dan menjadi surga peristirahatan bagi banyak negara yang tertindas. Nah, saudara harus perhatikan baik-baik, walaupun kuasa ini adalah anak domba, tetapi ingat dia berbicara seperti naga. Kuasa seperti anak domba, tetapi spiritnya adalah naga. Nah, saudara-saudara, apa pengertian tanda binatang ini? Nah, tanda binatang di sini atau stempel ini melambangkan simbol dari loyalitas. Siapa yang menerima tanda itu menunjukkan kesetiaan mereka pada tanda yang mereka terima itu. Dalam hal ini adalah binatang itu sendiri. Nah, Ranko Stefanovic di dalam Revelation of Jesus Christ halaman 434 mengatakan bahwa tanda binatang ini merujuk pada tanda kepemilikan dan loyalitas. Nah, mungkin kita bertanya, tanda atau dari siapa tanda binatang dan dengan maksud apa tanda binatang itu diberi? Nah, Wahyu 13 ayat 16 di sana dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil, ya, semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba akan diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, tanda ini diberikan dari binatang yang kedua. Dengan maksud apa? Wahyu 13 ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuni menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi binatang itu atau tanda itu muncul dari binatang yang kedua dengan maksud agar supaya semua orang, besar atau kecil, kaya atau merdeka, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, akan mengikuti atau menyembah binatang yang pertama itu. Nah, siapa yang dituju untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh tanda binatang. Dan kalau kita terima apa artinya? Nah, saudara, Wahyu pasal 13 mengungkapkan jika seluruh bumi, semua orang, besar atau kecil, kaya atau miskin, merdeka atau hamba akan diberikan tanda. Jadi tidak terkecuali siapapun Anda sudah saat ini, Anda bisa saja memperoleh tanda binatang ini. Karena itu ditujukan kepada siapa saja, seluruh penduduk bumi, semua orang, kecil atau besar, miskin atau kaya, merdeka atau hamba. Dan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 17, informasi yang kita terima, tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jika kita menerima tanda binatang ini, saudara, maka kita tidak bisa menerima meterai Allah. Itu adalah konsekuensi. Kalau kita sudah menerima tanda binatang ini, artinya kita tidak bisa menerima
meterai dari Allah. Kemudian mungkin kita bertanya, apa hubungan meterai Allah dan tanda binatang? Nah, saudara-saudara, meterai Allah dan tanda binatang ini sangat penting untuk kita pahami. Pada akhirnya kita akan memiliki meterai Allah, atau sebaliknya pada akhirnya kita akan memiliki tanda binatang. Nah, apa persamaannya? Kalau saudara melihat apa yang dikatakan atau dikemukakan oleh Alkitab, tanda binatang ini adalah simbol dari kepemilikan dan loyalitas kepada binatang itu sendiri. Sedangkan meterai Allah itu juga adalah tanda kepemilikan jika kita ini adalah milik Allah. Dan meterai Allah ini diberikan kepada umatnya sebagai tanda agar mereka itu dijaga. Ada bahaya akan datang, mereka harus dijaga. Dan itu akan dilihat dari meterai yang diberikan. Dan itu juga di sana adalah sebuah kepastian, asuransi keselamatan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Dia sudah memberikan meterai, itu adalah kepastian bahwa mereka itu adalah umatnya yang akan diselamatkannya. Nah, kemudian perbedaan dari kedua meterai dan tanda ini, kalau kita melihat bahwa meterai Allah hanya diberikan di dahi, itu melambangkan kuasa Roh Kudus yang menguasai dan menjadikan kita milik Kristus. Sedangkan tanda binatang itu diberikan di dahi dan juga di tangan. Nah, ini adalah tandingan yang dibuat setan untuk umat manusia. Kalau saudara belajar sedikit tentang budaya Yahudi, orang Yahudi mereka memiliki tefilim. Tefilim itu adalah tali yang mereka ikatkan di dahi dan di lengan mereka. Itu adalah tali sembahyang dan sebagai tanda peringatan bahwa Tuhan telah mengeluarkan mereka dari Mesir. Dahi dan lengan ini sangat sensitif bagi orang-orang Yahudi. Contohnya, Shema Israel atau summary dari hukum Allah. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-5, di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu hati adalah pikiran kita, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah tangan. Jadi umat Yahudi percaya jika hukum Tuhan itu harus ditaruh di dalam hati dan diikuti dengan segenap kekuatan. Nah, Ranko Stefanovic di dalam Revelation of Jesus Christ halaman 435 mengomentari akan hal ini. Dia katakan bahwa tuntutan binatang untuk memiliki tanda di tangan dan di dahi ini berdiri sebagai antitesis terhadap perintah-perintah Allah. Pertukaran ketaatan kepada binatang, gantinya ketaatan kepada Allah. Ya, berpindah ke ayat inti kita yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, siapakah aku dan malaikat lain yang dimaksud di dalam ayat inti kita? Untuk mengetahui siapa aku yang dimaksud dalam ayat inti kita, maka kita perlu menghubungkan dengan kata yang mengikutinya, yaitu melihat. Nah, dalam kitab Wahyu versi bahasa Indonesia terjemahan baru, ada sekitar 45 kali frase aku melihat atau yang berhubungan dengan itu muncul. Semuanya merujuk kepada subjek atau orang yang mendapat penglihatan dan kemudian menuliskan semuanya di dalam kitab Wahyu. Siapa dia? Wahyu 22 ayat 8 bagian A. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Mengikuti alur cerita atau kesaksian mulai dari Wahyu 1 sampai Wahyu pasal yang ke-22, maka aku yang dimaksud dalam ayat inti Wahyu 7 ayat 2 dan 3 adalah Yohanes yang menerima wahyu Yesus Kristus di Pulau Patmos menurut Wahyu 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kemudian siapakah malaikat lain itu? Di ayat yang pertama Wahyu pasal yang ke-7, Yohanes telah terlebih dahulu melihat ada 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Sesudah itu dia melihat seorang malaikat lain yang bukan dari 4 malaikat sebelumnya. Artinya ini adalah malaikat yang kelima dalam konteks Wahyu pasal yang ke-7. Tugas malaikat lain ini adalah memberi perintah kepada keempat malaikat sebelumnya untuk tidak merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum pemeteraian hamba-hamba Allah. Nah, mengapa dikatakan matahari terbit? Apa maksudnya?
Dalam bukunya Plain Revelation, Ranko Stefanovic memberi keterangan, Yohanes melihat malaikat lain datang dari terbitnya matahari, Wahyu 7 ayat 2, sebuah sebutan kuno untuk arah timur. Timur dalam Alkitab secara teratur dikaitkan dengan Allah, contohnya Yeskiel 43 ayat 2, dan kemudian Yesus disebut sebagai surya pagi, Lukas 1 ayat yang ke-78. Tanda kedatangan anak manusia akan muncul dari timur, Matius 24 ayat 27-30. Kedatangan Kristus dengan pasukannya untuk berperang di perang Harmagedon disebut dengan istilah raja-raja dari timur, Wahyu 16 ayat yang ke-12. Dengan demikian, kata Ranko Stefanovic, mengatakan bahwa malaikat itu datang dari timur berarti bahwa ia berasal dari Allah sendiri. Jadi penggunaan dari matahari terbit, timur baik dalam Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru melambangkan arah datangnya kehormatan dan kemuliaan Allah. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa malaikat itu datangnya dari Allah dan perintah yang dibawanya juga dari Allah yang harus dihormati dan dilihat sebagai kemuliaan Allah sendiri. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 782 mengatakan, arah datangnya malaikat itu dapat menunjukkan bahwa ia berasal dari Allah dan diutus oleh Allah. Nah, apa pengertian meterai Allah yang hidup dan mengapa disebut yang hidup? Untuk bisa mendapatkan satu pengertian yang lebih menyeluruh, maka kita boleh membagi frase meterai Allah yang hidup menjadi dua bagian. Yang pertama, meterai Allah, artinya meterai dari atau milik Allah. Yang kedua, Allah yang hidup, artinya bukan Allah yang mati, simpelnya demikian. Dengan demikian pengertian dari meterai Allah yang hidup adalah meterai dari atau milik Allah yang hidup. Dalam bahasa Inggris mungkin sedikit lebih jelas disebut the seal of the living God atau meterai dari Allah yang hidup. Nah, kenapa disebut yang hidup? Yosua pasal 3 ayat yang ke-10 lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7, 740 mengatakan bahwa perjanjian lama secara familiar menggunakan El-Chai atau El-Kai untuk menunjuk kepada Allah yang hidup. Dan istilah ini menyiratkan kehidupan yang terus-menerus, hidup dan menetap. Hal ini mengarah kepada Yesus. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Kristus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Alfa Omega jilid 6 halaman 149 katakan, dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Dengan demikian penggunaan yang hidup yang merujuk kepada Allah paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, membedakan Allah dengan ilah-ilah lain, itu digunakan. Yang kedua, penggunaannya menekankan tentang kuasa dari Dia, pemilik meterai itu adalah absolut karena Dia adalah sumber kehidupan. Dan yang terakhir, untuk meyakinkan umat Allah tentang janji penyertaannya bahwa mereka adalah kepunyaannya dan selalu di dalam perlindungannya. Nah, meterai biasanya digunakan untuk tiga hal. Yang pertama itu tanda atau bukti keaslian, yang kedua tanda kepemilikan, dan yang ketiga tanda persetujuan. Dengan meterai Allah, umatnya ditandai sebagai miliknya dan mendapat jaminan perlindungan pada masa kesulitan besar akhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Baik, terima kasih pendeta, dan kita masih menyoroti ayat inti tentang malaikat dan dia yang ditugaskan berseru kepada 4 malaikat yang lain. Siapa dan dari mana malaikat yang lain ini? Lalu kemudian pertanyaan, siapa yang menugaskan dia untuk tugas ini? Nah, malaikat lain di dalam ayat ini merujuk kepada agen ilahi yang sebenarnya ditambahkan dari keempat malaikat yang sudah disebutkan di dalam Wahyu pasal 7 ayatnya yang pertama. Dan kalau kita baca di dalam SDA Bible Commentary volume 7 halaman 782 tentang dari mana malaikat ini berasal, di sana dikatakan malaikat ini muncul dari tempat matahari terbit. Ini artinya dari sebelah timur. Nah, di zaman kuno, timur merupakan arah yang paling penting dari kompas. Kalau kita ke perjanjian lama, di perjanjian lama, Nabi Yeskiel melihat kemuliaan Allah datang dari sebelah timur. Yeskiel 43 ayat 2-5. Lalu kemudian di perjanjian baru,
Tanda kedatangan anak manusia akan kelihatan muncul dari sebelah timur. Matius 24 ayat 30. Jadi kesimpulannya, malaikat yang lain ini dia muncul dari Allah sendiri, artinya dia ditugaskan oleh Allah sendiri untuk menyelesaikan sebuah tugas bagi kesejahteraan dan perlindungan umat Allah. Pertanyaan, mengapa dia ditugaskan untuk merusak bumi dan laut? Nah, bumi dan laut di dalam kitab Wahyu melambangkan universalitas atau keseluruhan. Contohnya kalau kita baca di Wahyu pasal 10. Namun, di dalam konteks Wahyu pasal 7 ini sebenarnya merujuk kepada dua kekuatan di dalam Wahyu 13, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi apa artinya? Dengan kata lain, ini sebenarnya adalah pekerjaan pemusnahan yang akan menimpa seluruh bumi, termasuk juga yang akan menderita adalah kedua binatang yang menjadi musuh-musuh umat Allah di Wahyu pasal 13. Baik, terima kasih pendeta. Kita masih melanjutkan pemahaman ayat inti kita. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat inti kita, di sana ada frase yang mengatakan meteraikan hamba-hamba Allah. Apa pengertian dari memeteraikan hamba-hamba Allah? Saudara-saudara, di dalam Bible Commentary Advent volume 7 halaman 782, di sana dikatakan bahwa pemeteraian umat Allah ini mempersiapkan mereka untuk bertahan melewati masa-masa sulit yang menakutkan yang akan mendahului kedatangan kedua kali. Seperti pada zaman dahulu meterai pada suatu benda bersaksi tentang kepemilikannya, demikian juga meterai Allah atas umatnya menyatakan bahwa dia telah mengakui mereka sebagai miliknya. Jadi pada akhirnya kita melihat lagi meterai itu adalah lambang dari kepemilikan. Meterai yang akan dibubuhkan kepada hamba-hamba Allah yang setia adalah tanda kebenaran yang murni. Tanda dari persetujuannya itu membuktikan keserupaan dengan Kristus dalam karakter. Dan meterai Allah atau tanda otoritasnya terdapat juga dalam perintah keempat. Sesuai dengan informasi yang kita bisa lihat di dalam Great Controversy halaman 640. Nah, umat Allah yang dimeteraikan berarti mereka kini adalah milik sah dari Kristus. Lalu kemudian kita bertanya mungkin siapa hamba-hamba? Mengapa ini hanya diberikan kepada hamba Allah? Ya. Nah, saudara-saudara, selain kata yang diterjemahkan hamba di dalam kata ini, doulos, itu diterjemahkan hamba, kata ini juga dapat diterjemahkan sebagai budak. Nah, itu berarti hamba Allah di sini adalah semua yang tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi mereka telah dimeteraikan dan menjadi milik Tuhan. Ya, mereka bukan menjadi hamba dosa atau mereka bukan lagi menjadi budak dosa, tetapi mereka menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi hamba Allah. Itu berarti semua yang telah menerima Kristus, yang telah ditebus oleh Kristus, dan mereka yang disebut umat Tuhan di akhir zaman ini. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa lambang ini diberikan di dahi mereka atau meterai Allah itu diberikan di dahi mereka. Nah, saudara, karena tanda ini adalah kualifikasi karakter, kita sudah lihat tadi, kualifikasi karakter, maka itu adalah tanda yang diberikan jika kita menerima kasih karunia Tuhan lewat iman kepada Yesus Kristus. Tanda kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia dan kita mengimani itu dalam kehidupan kita. Ranko Stefanovic di dalam Revelation of Jesus Christ halaman 265 mengatakan bahwa pemeteraian adalah tanda simbolis dari seorang Kristen sejati. Penyegelan itulah yang membedakan orang seperti ini dan orang lain. Jadi kita bisa melihat bahwa penyegelan ini yang membedakan. Kalau kita lihat saat ini, apa yang membedakan saya dan orang lain? Yaitu karakter kita. Jadi pemeteraian itu artinya kita dimeteraikan menjadi milik Allah. Artinya karakter kita sudah berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka akan melihat perbedaan. Ini adalah milik Allah dan ini bukanlah milik Allah. Nah, dari sana kita sekarang berpindah kepada pertentangan Allah dan iblis. Nah, apa dasar pertentangan Allah dan iblis sesuai dengan buku Wahyu? Di dalam kitab Wahyu, satu-satunya pasal yang secara eksplisit menyatakan pertentangan antara Allah dan iblis adalah Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu 12 ayat 1-9. Maka timbullah peperangan di sorga.
Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau kita hanya melihat dari konteks kitab Wahyu saja, maka dasar pertentangan itu adalah tentang pemerintahan dan kekuasaan Allah. Wahyu 12 ayat 10 dan 13 ayat 6. Artinya tentang karakter Allah dan hukum-hukumnya yang menjadi landasan pemerintahannya. Serta itu juga berbicara tentang penyembahan. Kalau kita kutip di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 8, 14 sampai 17 dan Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, di mana posisi manusia? Apakah Allah dan iblis bertentangan hanya untuk menguasai manusia saja? Mari kita lihat. Dalam buku Fundamental Beliefs chapter 8 atau buku apa yang perlu Anda ketahui tentang 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah bab 8 halaman 116 dikatakan, semua manusia kini terlibat di dalam pertikaian besar antara Kristus dan setan mengenai tabiat Allah, hukumnya dan kekuasaannya atas semesta alam. Nah, posisi manusia jelas sejak kejatuhan dilibatkan di dalam pertentangan besar itu. Dari buku yang sama halaman 118 mengatakan, karena mereka mempercayai perkataan ular itu, maka mereka kehilangan percaya dan kesetiaan terhadap Tuhan. Tragisnya, benih-benih pertikaian yang dimulai di surga mulai berakar di planet bumi. Dengan membujuk leluhur kita yang pertama untuk melakukan dosa, jelaslah setan merebut pemerintahan bumi ini dari mereka. Kini dengan menyatakan diri sebagai penguasa dunia ini, setan menantang Allah. Pemerintahannya dan kedamaian semesta alam ini dari pusat pemerintahannya yang baru yang diklaimnya yaitu di planet bumi. Nah, dalam kitab Ayub dicatat tentang pertikaian antara Tuhan atau percakapan antara Tuhan dan iblis tentang Ayub, hamba Allah yang saleh dan setia. Di sana kita bisa rasakan atau lihat bukti yang cukup tentang betapa besarnya pertikaian antara Kristus dan setan. Fundamental Beliefs halaman 119. Planet ini menjadi sebuah panggung terjadinya peristiwa perjuangan antara yang baik dan yang jahat dilakonkan. Sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-9. Jadi sebagai manusia dengan anugerah kuasa untuk memilih, kita ditempatkan untuk memilih antara yang baik atau yang jahat, memilih menyembah atau mengikuti Allah, pencipta kita, atau menyembah dan mengikuti setan dan agen-agennya. Namun demikian, pertentangan antara Allah dan iblis ini bukanlah untuk menguasai manusia, tetapi tentang pemberontakan Lucifer yang merasa tidak puas dan ingin meninggikan diri sama seperti penciptanya. Isunya adalah tentang tabiat Allah, hukumnya, dan kekuasaannya atas alam semesta. Alfa Omega Jilid 1 halaman 70. Sejak mula pertama, pertentangan besar itu menyangkut hukum Allah. Setan telah berusaha untuk membuktikan bahwa Allah tidak adil, bahwa hukumnya mengandung kesalahan, dan bahwa demi untuk kebaikan alam semesta ini, hukum itu harus diubah. Di dalam serangannya terhadap hukum itu, ia bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan penciptanya. Ini adalah isu dan juga metode atau tujuan setan untuk di dalam pertentangan besar itu. Alfa Omega Jilid 8 halaman 598 adalah usaha tetap setan untuk salah melukiskan tabiat Allah, sifat dosa, dan masalah sebenarnya yang dipersoalkan dalam pertikaian besar itu. Nah, kemudian siapa yang menentukan yang menang? Apakah manusia? Artinya jika manusia memilih mengikut Allah, maka Allah yang menang, dan sebaliknya jika mereka memilih mengikut iblis, maka iblis yang menang. Nah, memang ada teori dari M.L. Andreasen dengan The Last Generation Theology yang mengatakan bahwa manusia, khususnya generasi terakhir umat Allah, ada ikut andil di dalam kemenangan Allah dalam pertikaian besar itu. Namun secara Alkitabiah, ini bukanlah sesuatu yang punya landasan Alkitabiah yang solid. Sebab Alkitab mengatakan dalam Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja.
Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Anak domba yang manakah yang dimaksud? Anak domba yang mengalahkan mereka. Menurut Wahyu 5 ayat 12, itu adalah anak domba yang disembelih. Dan anak domba yang disembelih ini menurut 1 Korintus 5 ayat 7 menunjuk kepada Kristus itu sendiri. Artinya tidak boleh terbalik. Bukan manusia yang membuat salah satu pihak menang dalam pertikaian besar ini, tetapi Yesus Kristus dengan pengorbanannya telah menang dalam pertikaian besar itu, dan kemenangannya bisa memberikan kemenangan kepada manusia yang mau menerima dan mengikutinya. Alfa Omega jilid 1 halaman 70. Dan ketika Kristus di dalam penderitaannya yang membawa maut di atas salib itu berseru, "Sudah selesai," Yohanes 19 ayat 30, satu teriakan kemenangan menggema di semua dunia dan di seluruh surga sendiri. Pertarungan hebat yang telah berlangsung begitu lama di dalam dunia ini sekarang telah ditentukan dan Kristus adalah pemenangnya. Luar biasa. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita masih melihat tentang pertentangan antara Allah dan setan. Mengapa harus ada pertentangan antara Allah dan setan? Bukankah Allah itu berkuasa atas manusia dan juga setan? Nah, mengapa sepertinya di dalam menyelesaikan masalah dosa ini perlu ada drama yang begitu panjang? Mengapa Allah tidak melindungi dan menguasai manusia atau juga Lucifer atau langsung menaklukkannya, binasakan iblis pada waktu itu juga? Apa sesungguhnya yang terjadi di belakang semuanya ini? Nah, kalau kita mempelajari Alkitab, kita memang tidak dapat melihat secara gamblang dituliskan tentang apa motif atau inti kontroversi yang dilancarkan oleh Lucifer di sorga. Tetapi kalau kita membaca minimal dari 2 perikop, yaitu Yesaya pasal 14 dan juga Kejadian pasal 3, di sana ada informasi yang bisa kita temukan tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14, di sini kita lihat bagaimana Lucifer membiarkan kesombongan masuk ke dalam hatinya, dan dia membiarkan kesombongan itu mendorongnya untuk menganggap dirinya setara dengan Allah. Dalam kesombongannya itu, Lucifer menghasut pemberontakan, mencoba membuat para malaikat di sorga melawan pencipta mereka. Dia menuduh karakter Allah secara keliru dan dia menyebarkan kebohongan di antara para malaikat dan menyebut Allah sebagai penguasa yang tidak adil. Dan beberapa malaikat mempercayainya. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 12, di sana kita lihat bahwa memang ada sebagian yang mengikuti dia. Sepertiga percaya kepada bujuk rajunya. Mereka berpihak pada Lucifer, memilihnya sebagai pemimpin baru mereka, dan kemudian mereka bangkit di dalam pemberontakan melawan Allah. Sekarang ketika dia datang ke planet bumi ini, Kejadian pasal 3, di sana kita lihat setan menggunakan trik yang sama dengan yang ia gunakan untuk menipu para malaikat di sorga. Di sana dia menaruh benih keraguan, di mana meragukan karakter Allah, menyebut Allah sebagai pendusta, dan mengklaim bahwa Allah hanya berusaha untuk menyimpan semua kekuasaan bagi dirinya sendiri. Dan setan pada dasarnya mengatakan kepada Hawa bahwa ia tidak membutuhkan Allah. Dia dapat membedakan mana yang baik dan benar kalau dia makan buah pohon larangan itu. Nah, karena yang dilakukan oleh setan ini adalah menuduh karakter Allah, dan itu sebabnya tuduhan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan melenyapkan setan pada waktu itu juga, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan. Harus dibuktikan bahwa Allah itu kasih, bahwa Allah itu adil, bahwa ia tidak mementingkan diri, dan membutuhkan waktu untuk membuktikan kepada alam semesta bahwa Allah tidak seperti yang dituduhkan oleh Lucifer. Kalau kita baca komentar nubuat di dalam buku The Beginning of the End, halaman 11, alinea yang kedua, di sana dikomentari. Bahkan ketika iblis diusir dari sorga, kebijaksanaan yang tak terbatas itu tidak langsung membinasakannya. Kesetiaan makhluk ciptaan Tuhan haruslah bersandar pada keyakinan akan keadilan dan kasih-Nya. Dan perhatikan baik-baik kata-kata berikut ini. Pada saat itu, penghuni sorga dan dunia tidak dapat melihat keadilan Tuhan di dalam pemusnahan si iblis. Seandainya ia segera dihapuskan
dari eksistensinya, beberapa orang akan melayani Allah karena takut dan bukan karena kasih. Pengaruh si penipu tidak akan sepenuhnya dihancurkan, dan roh pemberontakan tidak akan sepenuhnya dilenyapkan. Demi kebaikan seluruh alam semesta sampai kekekalan, ia harus diizinkan untuk mengembangkan prinsip-prinsipnya secara lebih penuh. Dengan demikian, tuduhan setan terhadap pemerintahan ilahi dapat dilihat dalam terang yang sebenarnya, dan keadilan Allah serta sifat hukumnya yang tidak dapat diubah akan selamanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi inilah alasannya mengapa Tuhan menunggu waktu yang sangat panjang sampai akhirnya dia akan membinasakan Lucifer. Beginning of the End halaman 11 alinea ketiga mengatakan, pemberontakan setan harus menjadi pelajaran bagi alam semesta sepanjang zaman. Sebuah kesaksian selamanya tentang sifat dosa dan akibat-akibatnya yang mengerikan. Sejarah percobaan pemberontakan ini akan menjadi perlindungan kekal bagi semua makhluk kudus untuk mencegah mereka tertipu mengenai sifat pelanggaran. Jadi di sini kita lihat bahwa ini akan menjadi sebuah pelajaran supaya dunia yang akan datang tidak akan pernah lagi mengulangi pemberontakan yang telah dilakukan oleh setan. Kita belajar dari akibat-akibat yang mengerikan dari dosa, sehingga dosa tidak akan pernah lagi muncul di dalam kerinduan mereka yang telah ditebus di dunia yang sudah dibaharui nanti. Selanjutnya kita bertanya tentang apa rahasia manusia itu bisa mengalahkan iblis, lalu kemudian Allah menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya kalau kita mau rangkumkan, ada 2 poin yang harus kita tekankan untuk menjawab pertanyaan ini. Poin yang pertama adalah Yesus adalah satu-satunya yang telah menang melawan iblis melalui kehidupannya, melalui kematiannya, dan melalui kebangkitannya. Itulah sebabnya rahasia kemenangan kita adalah kita beriman kepadanya. Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, iman yang mengalahkan dunia adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua, rahasia yang kedua untuk memiliki kemenangan adalah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Karena ketika umat dituntun di dalam perjalanan hidup mereka oleh kuasa Roh Suci, maka mereka akan selalu memberikan kemenangan. Mereka dituntun untuk menurut kehendak-kehendak Allah sesuai dengan Roma pasal 8 ayatnya yang keempat. Baik, terima kasih pendeta. Kita berbicara mengenai binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang keluar dari dalam bumi. Apa yang dimaksudkan dari binatang-binatang ini? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat laut dan bumi, ini memiliki satu persamaan yang penting. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 12, di sana dikatakan, karena itu bersukalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun padamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Jadi kita bisa melihat pada akhirnya di akhir zaman, bumi dan laut ini melambangkan tempat agen-agen setan berada. Tempat kejahatan dari setan ini sementara dilakukan. Ada perbedaan yang kita lihat di dalam Wahyu pasal 12. Mereka yang bersukacita di dalam kerajaan surga, sedangkan bumi dan laut yang saat itu diliputi oleh kegeraman dari setan itu. Nah, saudara-saudara, laut dan bumi ini adalah lambang kekuatan yang ada di bumi. Mari kita lihat beberapa poin untuk memahami binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang keluar dari dalam bumi. Yang pertama, binatang yang pertama ini atau binatang yang berasal dari laut ini melambangkan suatu kekuasaan yang datang dari badai politik, sosial, dan kondisi dunia yang terjadi setelah keruntuhan atau kekacauan yang terjadi setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi. Kemudian yang kedua, binatang yang keluar di dalam bumi, kalau kita baca Wahyu pasal 12 ayat 16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Jadi kita bisa melihat sini bahwa bumi yang dahulu menyelamatkan gereja, perempuan di dalam Wahyu pasal 12, ya. Dari tempat inilah muncul kekuatan yang kedua, yaitu kekuasaan yang menunjukkan
teritori yang aman untuk gereja di abad pertengahan. Kita bisa melihat ini adalah suatu koneksi yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, binatang yang keluar dari dalam laut ini memiliki cerita sejarah yang panjang. Ada banyak sejarah di sana. Contohnya ada luka parah, kemudian sembuh, dan lain-lain. Sedangkan binatang yang kedua ini yang keluar dari dalam bumi adalah kuasa yang baru saja muncul di akhir zaman. Kemudian, aktivitas binatang yang keluar dari dalam laut ini memiliki banyak kesamaan dengan tanduk kecil di dalam Daniel pasal 7 dan Daniel pasal 8. Ya, sepertinya mereka ini sama. Dan kalau kita belajar memang kekuatan ini adalah sama. Tanduk kecil dan binatang yang keluar dari dalam laut ini adalah kuasa yang sama. Nah, sedangkan aktivitas binatang yang keluar dari dalam bumi ini pada umumnya adalah menjalankan kuasa untuk menyokong aktivitas dari binatang yang pertama. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, apa arti bagi kita di zaman modern ini? Apakah akan ada tanda yang akan digunakan di dahi dan di tangan kita? Nah, saudara, ada pelajaran rohani yang ingin kami sampaikan kepada kita. Paling sedikit ada 3 pelajaran rohani penting dari pelajaran kita ini. Yang pertama, tanda binatang ini adalah tentang kesetiaan kepada Allah. Atau tanda dan meterai binatang ini melambangkan kesetiaan kita kepada Allah. Saudara, tanda binatang ini menekankan pentingnya kita setia kepada Allah dalam segala hal. Kenapa? Karena pengikut Kristus kita dipanggil untuk tidak menyerah pada godaan dunia atau sistem yang bertentangan dengan kebenaran dan prinsip-prinsip Allah. Kemudian yang kedua ini adalah masalah pengujian iman. Tanda binatang juga merupakan bentuk ujian iman. Bagi orang-orang percaya ini menuntut kesetiaan, ketekunan kepada iman kepada Kristus. Mereka yang menolak menerima tanda binatang, mereka menunjukkan kesetiaan mereka, karakter mereka yang berbeda dengan dunia. Kemudian yang ketiga adalah kepatuhan pada Allah. Saudara, jika saudara tetap pada prinsip itu, sementara menandakan saudara adalah orang yang patuh. Menerima tanda binatang membutuhkan tindakan penghormatan dan pengabdian kepada kekuatan dunia yang tentu saja bertentangan dengan Allah. Oleh karena itu, pelajaran rohani yang kita dapat lihat ini adalah bagaimana setiap saat kita dapat taat kepada Tuhan meskipun kita menghadapi tantangan dan ancaman. Dan yang terakhir, kita harus ingat ada konsekuensi. Tanda binatang ini mengingatkan kita tentang konsekuensi dari keputusan kita. Kalau saudara menerima tanda ini, maka saudara akan kehilangan kesempatan, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, apakah kita akan mendapatkan tanda di dahi dan di tangan kita? Nah, seperti yang Alkitab katakan, kita akan menerima tanda. Jadi saudara akan menerima tanda. Entah itu meterai Allah atau itu tanda binatang, pada akhirnya kita akan menerima tanda ini. Nah, namun tanda binatang itu mungkin tidak seperti yang kita pikirkan, seperti barcode ataupun mungkin chip dan lain-lain. Tetapi itu adalah kualitas karakter kita. Tanda itu adalah tanda kepemilikan, yang berarti karakter kita sementara mewakili atau menunjukkan siapa milik kita di akhir zaman ini. Kalau kita bertindak seperti anak-anak Allah, maka itulah karakter kita, itulah meterai kita. Tetapi kalau kita bertindak sebaliknya, kita bertindak seperti anak-anak setan, maka kita juga sementara memakai tanda binatang itu dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih pendeta, dan sebagai penutup, mari kita datang kepada aplikasi dari apa yang kita diskusikan. Apa manfaat atau makna pelajaran sekolah Sabat ini bagi kita? Kita telah belajar tentang meterai Allah dan tanda binatang, dan puji Tuhan ada beberapa manfaat rohani yang bisa kita dapatkan dari pelajaran kita. Yang pertama, kita diajar bahwa ada perbedaan nasib antara yang menerima meterai Allah dan yang menerima tanda binatang. Yang menerima meterai Allah akan menang dan akan diselamatkan. Sebaliknya, yang menerima tanda binatang akan menerima murka Allah dan kemudian binasa. Dalam konteks The Great Controversy, maka kita harus membuat pilihan yang tepat untuk tetap mengikuti Yesus, anak domba Allah tersebut di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hanya mereka yang terus mengikuti anak domba Allah yang akan dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Meterai yang akan menjamin bahwa kita adalah milik Allah dan menerima jaminan perlindungan serta keselamatan itu langsung daripada Allah yang hidup itu. Dan yang ketiga,
Kita memang bisa jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan. Namun kasih Tuhan bagi kita akan menguatkan kita dan memelihara kita selama masa-masa sulit yang akan datang itu. Kita akan berada di dalam naungan, perlindungan, dan kasih Tuhan. Itulah sebabnya kita diingatkan bahwa bukan hanya pengetahuan akan kebenaran, khususnya nubuatan-nubuatan akhir zaman yang akan segera tergenapi, yang akan menuntun kita menerima meterai Allah, tetapi persiapan diri setiap harilah yang menentukan hal itu. Mari bersedia untuk menerima meterai Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Nah, apabila nubuatan ini terjadi saat kita masih hidup, mari kita bayangkan bagaimana kita bisa menghadapinya dan mengatasinya. Penggenapan nubuatan tentang pemeteraian umat Allah dan pemaksaan tanda binatang akan membawa umat Allah pada saat penggoncangan iman, di mana akan ada kesulitan-kesulitan hidup, penganiayaan, bahkan kematian, dan ini sangat hebat di akhir dari perjalanan sejarah dunia. Namun kita bisa menghadapinya dengan suatu pemikiran bahwa bila kita memang setia mengikut Tuhan, maka kita akan memiliki meterai Allah yang hidup yang menjamin kita bahwa kita adalah miliknya dan bahwa perlindungannya tidak akan pernah berlalu di dalam kehidupan kita. Dan yang paling hebat adalah nama kita termeterai di dalam buku kehidupan di surga. Janjinya di dalam Matius pasal 5 ayat 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Bahkan kalaupun kita mengalami kematian, kita masih memiliki pengharapan. Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13 katakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, bila saat mencekam di mana kita dihadapkan kepada masa-masa kesulitan yang besar, kita bisa mengatasinya dengan iman yang sama yang dimiliki oleh Yesus. Iman yang bagaimana itu? Nyonya White mengatakan di dalam buku Christ Triumphant halaman 277, di tengah kegelapan yang mengerikan yang tampaknya ditinggalkan Allah, Kristus telah memeras ampas terakhir dalam cawan malapetaka manusia. Pada saat-saat yang mengerikan itu, dia mengandalkan bukti penerimaan Bapanya yang sampai sekarang diberikan kepadanya. Oleh iman, Kristus menjadi pemenang. Iman Yesus adalah iman yang begitu dalam. Percaya, komit kepada kehendak Bapanya sehingga tidak tergoyahkan oleh ancaman apapun dari si jahat, juga agen-agennya. Iman seperti ini hanya akan kita, saya dan saudara dapatkan ketika kita berlatih setiap hari di dalam doa, penyerahan yang sungguh, mempelajari firman-Nya dengan tekun, dan belajar untuk terus-menerus setiap hari hidup dalam kebenaran dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Kiranya kita boleh mempersiapkan diri untuk saat itu, sehingga kita boleh dimeteraikan oleh meterai Allah yang hidup, dan kita akan diselamatkan dan dilindungi dalam saat-saat yang sukar di akhir dari sejarah dunia itu. Mari kita tunduk kepala dan kita meminta kuasa-Nya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Kami telah belajar dari firman-Mu melalui diskusi sekolah sahabat. Kiranya Engkau menuntun kami Tuhan, menang dalam segala kesulitan hidup. Bahkan ketika nubuatan itu digenapi, ketika kami akan mengalami masa kesulitan yang hebat, maka kiranya kami dimeteraikan oleh meterai Allah yang hidup, sehingga kami akan dicap sebagai milik kepunyaan Allah. Kami akan dilindungi dari murka Allah, dan nama kami akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Kami boleh selamat dan mewarisi kerajaan sorga. Inilah pengharapan iman kami. Namun Engkau tolong kami hari lepas hari di dalam menjalani kehidupan kami. Kami lemah dan terbatas. Kami membutuhkan pertolongan-Mu melalui kuasa Roh Kudus untuk terus menyertai kami di dalam hidup ini. Berkatilah kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.